kita baca sekarang ini, doa yang juga harus kita lantunkan ketika selesai Ramadan. Ya Allah, jadikanlah waktu yang paling baik bagiku adalah waktu ketika aku bertemu dengan malaikat maut. Kaum muslimin rahimakumullah. Untuk hal itu, maka di sini ada beberapa tips yang sudah kita baca di beberapa buku dan juga di WA dan juga di beberapa media lain. Masa ada 3 tips yang harus kita laksanakan untuk mendapatkan hari yang paling bahagia. Itu adalah hari yang kita bertemu dengan malaikat maut. Yang pertama adalah banyak berzikir. Zikir yang utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Dan membaca Al-Quranul Karim itu yang paling baik adalah di dalam bulan Ramadan ini, di mana Rasul dikatakan sebagai ajwadan nas, orang yang sebaik-baiknya hatinya sangat pemurah, hatinya sangat pemaaf. Dia terhindar daripada segala penyakit macam hati, terutama emosi. Jadi nampak bagi kita di sini bahasa berpuasa yang diisi dengan zikir, apalagi dengan salat-salat sunat yang lainnya, tentu akan bisa memperbaiki batin kita sehingga kita menjadi orang pemurah, menjadi orang yang pemaaf, menjadi orang yang mudah faham, menjadi orang yang meletakkan ajakan Allah dan Rasulnya itu di atas segala-galanya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah membaca ayat kursi setiap selesai salat, wajib. Ini sangat penting membaca ayat kursi itu, karena ayat kursi itu adalah dikatakan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salah maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah selesai salat, artinya selesai berdoa dan segala macam, maka itu menjadi kebiasaannya, maka dia akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga apabila dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Itulah yang kedua. Sebab ayat kursi ini memang ayat yang ketika turun di dalam asbabun nuzul, iblis itu ketakutan, lari terberit-berit bersembunyi mendengar ayat kursi itu turun, sehingga dunia ketika itu barangkali kolong langit juga kosong daripada iblis. Tentunya dia bersembunyi sehingga tidak nampak oleh teman-temannya sendiri. Bagi kita jelas, bagi manusia tidak nampak iblis itu. Tetapi ketika ayat kursi ini turun, iblis itu lari terberit-berit entah kemana dia bersembunyi, seolah-olah alam kehidupan iblis di mana dia bertempat tinggal dan di tempat mencari kehidupan itu kosong dari iblis ketika ayat kursi ini turun. Maka untuk hal yang demikian sangat dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita selesai salat wajib itu membaca ayat kursi sekurang-kurangnya sebelum kita berdiri dari duduk salat kita, duduk berdoa kita baca ayat kursi itu. Di dalam hadis lain dikatakan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahasa seseorang ditanya oleh Rasul, apakah ayat yang paling agung? Apakah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran? Sahabat itu menjawab ayat kursi. Hana'akallah, semoga Allah menambah ilmu kepada kamu tentang kehidupan ini. Sedikit di sini bisa kita melihat, tadi dikatakan juga oleh pembawa acara bahasa Allah dengan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita dibawa dari alam jahil ke dalam alam ilmu. Ini menunjukkan kepada kita bahasa Al-Quran turun itu adalah pertanda batas antara masa kejahilian dan masa berilmu. Lalu apa itu ilmu? Di sini tidak berapa literatur yang menyatakan apa itu ilmu. Hanya sedikit sekali buku yang mengatakan seperti itu. Ilmu dalam buku-buku orang salaf itu adalah sesuatu yang menghilangkan kejahilan. Ingat, yang menghilangkan kejahilan. Lalu orang bertanya, apa itu kejahilan?
sesuatu yang merusak pergaulan, merusak hablum minallah, merusak hablum minannas, dan mendatangkan dosa. Itu dikatakan kezaliman. Yang bisa menjiwat jiwa rusak, itulah yang kezaliman. Jadi bagaimana dengan pengetahuan? Pengetahuan berbeda dengan ilmu. Seperti sekarang ini orang-orang sudah maju, tetapi dinamakan juga sekarang ini zamannya zaman milenial jahiliyah, zaman milenial yang jahiliyah. Apa sebab? Karena yang berkembang adalah pengetahuan, bukan ilmu. Sebab kejahilan makin hari makin bertambah. Makin banyak orang yang jarak dengan Al-Quran. Malah orang yang dekat dengan Al-Quran pun kadang-kadang banyak nampak oleh kita sarjana-sarjana agama yang juga tergoda oleh dunia. Satu kali Rasulullah SAW menyampaikan pidato beliau seolah-olah itu yang terakhir, bahasa diberikan oleh Allah kepadaku dua pilihan, diberikan harta dunia ini atau kembali kepada Allah. Maka beliau menyatakan, saya ingin kembali kepada Allah. Abu Bakar ketika itu menangis. Rupanya Rasulullah memilih kembali kepada Allah itu, tidak mau mengambil harta dunia yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Dia memilih Allah. Dan Abu Bakar ketika itu menangis terisak. Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Karena apa yang dikatakan oleh Rasul tadi pertanda beliau tidak lama lagi akan berpisah dengan kita. Sahabat pun ketika itu masing-masing berangsur saling meneteskan air mata karena akan berpisah dengan Rasul. Nah, untuk hal yang demikian, rusaknya dunia kita ini dikatakan oleh Rasulullah, saya tidak khawatir kamu akan meninggalkan salat, meninggalkan agama ini. Tapi yang saya khawatirkan adalah kamu berlomba-lomba mencari dunia. Nah, akibat berlomba-lomba mencari dunia, ilmu digunakan untuk mencari dunia. Fa'adallahu ala ilmin. Dia disesatkan oleh ilmu itu. Karena ilmu dijatuhkan dia menjadi pengetahuan. Kenapa seseorang bersalah? Karena dia berpengetahuan untuk bersalah itu. Kenapa orang melakukan korupsi? Karena dia berpengetahuan untuk melakukan korupsi itu, bukan berilmu. Yang ilmu adalah segala apapun juga yang menghilangkan kejahilan di dalam batin kita. Dan apa itu kejahilan? Kejahilan adalah sesuatu yang mendatangkan dosa, yang merusak hati, yang menjauhkan kita dari Allah dan Rasulnya, menjauhkan kita daripada ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Nah, pemirsa yang berbahagia, begitulah maka tip yang kedua supaya kita mendapatkan keselamatan hari yang bahagia itu adalah hari bertemu dengan malaikat maut. Yang pertama tadi dikatakan adalah berzikir, dan zikir yang utama itu adalah membaca Al-Quran. Setelah itu yang kedua adalah membaca ayat kursi setiap selesai salat. Lalu yang ketiga adalah menjawab azan. Kalau kita laksanakan yang satu, yang dua, yang ketiga ini, itu pun tidak memakan waktu, malah dia satu paket dengan pelaksanaan kehidupan sehari-hari. Kalau kita menjawab azan, dimudahkan oleh Allah kita ini untuk mendapatkan syafaat Rasulullah SAW.